Temani, kembali lagi sama aku Noval Dan aku Nadine, dari Pertanian 24 di Temani Cash, podcast podcast inspirasi inspirasi untuk untuk generasi generasi agroteknologi. agroteknologi. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, Val. Karena kita bakal ditemenin sama bintang tamu spesial yang pasti yang bawa cerita menarik banget nih. Kira-kira bintang tamu kita kali ini siapa ya, Dim? Nah, bintang tamu kita ini juga merupakan alumni dari agroteknologi loh, yang saat ini sedang berwirausaha. Wah, kira-kira usaha yang dibangun alumni kita ya apa sih, Din? Wah, kamu kepo kan? Yes. Nanti makanya teman-teman di rumah tetap tonton podcast ini ya. Dan juga sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada yang tahu nggak sih topik yang bakal kita bahas di podcast kali ini tuh apa? Tadi kamu bilang usaha. Pasti usaha dalam pertanian atau apa itu, Din? Iya dong, karena kita kan di jalur pertanian, makanya usahanya itu tetap di bidang pertanian. Jadi topik yang akan kita bahas di episode 2 kali ini adalah menanam asa di dunia usaha. Kisah alumni berwirausaha. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam apa sih tantangan yang dihadapi ketika buka usaha dan buat sobat teman yang mungkin masih ragu atau galau untuk membuka usaha sendiri. Mungkin podcast ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi. Nah, jika sobat temani penasaran, tonton sampai akhir ya di Temani Cash, podcast Podcast inspirasi inspirasi untuk untuk generasi generasi teknologi. agroteknologi. Oke nih Pak, langsung aja ya kita sambut narasumber kita kali ini. Halo Halo Bang. Bang. Halo, Mungkin boleh kenalan terlebih dahulu ya, biar sobat teman yang ada di rumah juga lebih kenal nih sama Abang. ya oke. Terima kasih sebelumnya. Em, saya sudah diundang sama teman-teman di agroteknologi ataupun jurusan pertanian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarbo Edi Musafa. Saya angkatan 2010 masuk ke UPN Veteran Yogyakarta. Jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian, gitu. Jadi 2010 saya masuk dan lulusnya itu saya 2015. Wah, Gitu berarti ya. Abang ini lulusan tahun 2015. Aku penasaran nih Bang, kapan sih Abang ini terakhir kali main ke UPN gitu? Em, Sebetulnya sejak lulus aku sering main ke Jogja. Oh, Dalam setahun itu dulu sering kali pokoknya main ke Jogja. Tapi untuk terakhir ke UPN mungkin sekitar 2 tahun lalu. Karena sering ke Jogja tapi jarang mampir ke UPN Iya, sering. sebetulnya. cuma Jogja kan lewat luas gitu. ya. Sebetulnya kita tuh nostalgia kan kalau Iya. kita Iya, balik ke bener UPN itu. banget. Heeh, Apalagi seperti itu. jalanannya kan bikin nostalgia terus ya kalau kita ke Heeh. Jogja. Apalagi ada cerita-cerita kita di dalam UPN Iya. itu. Iya nih. Nah kan Abang ini terakhir kali main udah lama ya. Gimana sih menurut Abang UPN yang sekarang ini apalagi kan kita udah banyak berubah gitu. Em, Kalau aku lihat dari jauh sebetulnya ya dari kacamata dari jauh itu UPN itu semakin berkembang sebetulnya kan semakin berkembang dan mahasiswanya pun sekarang itu jauh lebih kreatif. Contohnya ada program Temani ini Nah, toh. iya benar-benar. Lebih Kalau berkembang. nggak kreatif mungkin nggak bisa Iya. membuat seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin em, kalau dulu kita memang fokus ke lapangan terus. Kita mungkin hampir setiap hari ke lapangan, praktikum ke lapangan lagi, kemudian banyak garap laporan segala macam. Mungkin gitu ya kalau sekarang ya. Iya, lebih berkembang ya Bang pastinya. Lebih berkembang, lebih kreatif. Oke, sebelumnya nggak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih ke Bang Sarwo karena udah mau meluangkan waktunya untuk datang di podcast Temani Ya. dan juga berbincang-bincang nih sama kita tentang kehidupan Abang saat ini. Nah, aku izin membahasakan sedikit latar belakang Bang Sarwo nih. Bang Sarwo adalah angkatan 2010 yang lulus pada tahun 2015 dan sekarang berwirausaha dalam peternakan lebah. Ya, Iya nih, berarti usaha saat ini adalah peternakan lebah ya Bang? ya, bener. Kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini cuma di peternakan lebah atau ada kegiatan usaha lainnya mungkin? Em, Bedanya kita itu berwirausaha itu kalau dibilang sibuk, sebetulnya kita tuh enggak sibuk. Tuh. Kita waktu itu adalah milik kita. Jadi Hmm. kita yang menggunakan waktu sebaik mungkin sebetulnya. Kalau sekarang masih di bisnis yaitu
usaha terkait dengan lebah madu. Ada trading madunya di sana hasil lebah, kemudian kita juga fokus di farmnya gitu. Paling itu aja sih kesibukan-kesibukan saat ini gitu ya. Oh, berarti karena itu usaha abang sendiri gitu, jadi kan abang bisa lebih memanage waktu gitu ya? Bisa Iya, ngatur benar. waktu sendiri Iya, gitu ya, Di. Iya, benar. heeh. Nah, abang ini kan menjadi wirausaha dan juga sekarang fokus pada peternakan lebah. Mungkin apa sih Bang latar belakang Abang ini memutuskan untuk berwirausaha khususnya di peternakan lebah ini gitu? Oke, yang melatar belakangi tentunya itu yang menghasilkan uang, Iya, ya Bener kan? banget, apalagi zaman sekarang iya kali di ya Bang. zaman sekarang kan. Lah kalau kita ke sana ke sini nggak dapat uang untuk apa? Iya, Ya Benar-benar. kan? Kita hidup di dunia ini kan butuh itu. Itu salah satunya. Sebetulnya perjalanannya sudah cukup panjang. Mungkin kalau saya kan masih muda ya, iya. Iya. masih muda, masih tergolong apa ya namanya, masih nggak terlalu rumit lah mungkin. Mungkin masih banyak lagi teman-teman yang perjalanan usahanya itu rumit gitu. Kalau dulu memang setelah lulus dari Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, itu saya langsung 1 bulan setelah lulus saya langsung bekerja. Oh, Wah, cepet Jadi banget ya. ndak berarti nunggu nggak lama. nganggur ya? Iya. Ndak nganggur. 1 bulan itu nganggur menurut orang tuaku. Gitu. 1 bulannya Satu nganggur. bulan ya. Itu sudah dicerewetin terus kan. Makanya wah ini ada lowongan yang penting Iya. masuk gitu. Nah, di waktu itu banyak banget lowongan sebetulnya. Perusahaan-perusahaan besar, perkebunan-perkebunan besar pun sering buka lowongan di UPN gitu. Dulu kita sering ikut psikotesnya lah segala macam. Dan itu aku pasti nggak lulus gitu Kenapa ya. tuh Bang kira-kira? Nggak lulus psikotes kali ya. Aku nggak tahu lah itu apa itu. Nah, pada akhirnya aku pulang ke Jambi. Setelah itu aku langsung bekerja di Jambi. Karena aku asalnya Jambi, aku kelahiran Jambi, aku SMA-nya di Jambi, cuman kuliahnya di Jogja UPN. UPN. Sampai Jambi aku kerja di perusahaan restorasi ekosistem. Oh, Ah, ah. Apakah itu linear dengan em, bidang studiku? Aku pikir itu linear Iya. karena em, di perusahaan tersebut aku diberi tugas riset, riset quality air gitu. Oh, kayak yang udah kita pelajari juga ya kayaknya. Heeh, menghitung debit air Iya. di sungai gitu iya, kan, iya. pakai Iya. pelampung ya kan, terus di stopwatch, nah Benar-benar. gitu-gitu. Terus ngukur kesuburan tanah Iya. gitu untuk agroforestry. Pekerjaannya aku seputar itu. Sampai di perusahaan terakhir pun aku begitu juga. Tapi aku nggak nyaman aku bekerja di perusahaan. Aku lebih ke wirausaha Hmm. gitu. Keluar dari perusahaan aku buka warung pecel lele. Oh, Tuh, buka pecel lele, COVID 2019 selesai dan aku masuk perusahaan lagi gitu. Gampang banget masuk perusahaan itu, nggak tahu ya. Tiba-tiba kok ditawarin aja mau nggak dengan salary sekian gitu. Waktu itu aku lagi ngedrop, aku bilang mau aja. Gitu. 2017 salary sudah sekitar 7 jutaan. Hmm. berarti ada kesempatan langsung mau gitu. Yang penting ada uangnya gitu. Iya, benar. Tapi nggak lama aku bekerja di perusahaan itu sekitar 2 tahun aja. 2 tahun. Setelah 2 tahun aku buka perusahaan sendiri namanya CV Gudang Madu Sumatera. Oh, yang saat ini Saat ini Yang saat digeluti. ini sampai sekarang berarti awalnya buka sendiri ya, Bang? buka sendiri. Sebetulnya bukan sendiri, kita afiliasi sama teman-teman gitu. Oh, Kita semuanya anak-anak muda yang semangat berwirausaha. Kita berafiliasi bertiga sama teman-teman yang ada di Jambi. Satunya orang Jambi juga, satunya orang Lampung. Gitu. Kita membuka perusahaan sama-sama em, karena butuh modal yang cukup gede di waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Berarti kolaborasinya masih tetap dijalin gitu ya Bang? Iya iya. benar. Itu berapa orang ya, Bang, kira-kira kalau boleh tahu? Kita bertiga. Oh, bertiga. Kalau sekarang karyawan kita itu sekitar 25-an. Oh, udah. 25. 25 itu ada yang di farm, ada yang di gudang. Tapi itu Gitu. kan cabangnya udah banyak juga ya, Bang? Iya, cabangnya udah banyak. Kita punya distributor di seluruh Indonesia kita. Sampai ke Papua ada juga, Sulawesi, Kalimantan.
gitu. Keren ya, keren banget ya. Kamu Berarti pengen nggak? abang, Kamu pengen mau nggak dong. jadi gitu? Aku tertarik banget sama usaha-usaha kayak gitu loh bang. Nanti kapan-kapan kita Iya, belajar langsung sama Bang Sarwa ya. Iya benar, boleh. Iya. berarti abang ini emang ini ya basicnya itu yang membangun usaha sendiri gitu ya, Iya bukan yang benar. ikut kerja sama orang gitu enggak? Iya, walaupun nggak dipungkiri, aku pernah bekerja di perusahaan. Aku pernah ikut membangun sebuah perusahaan orang lain, gitu. Oke, oke. Kalau boleh tahu perusahaan madu ini udah berapa lama jalannya bang? Perusahaan kita jalan di Lebah Madu ini dari 2020 bulan April, Oh, 5 tahun berarti. sekitar 5 tahun. Sudah, Ah, berarti udah lama, lumayan lama ya? Iya, sudah sekitar lumayan 5 lama. tahun. lima Karena di tahun. Jambi itu banyak banget para petani lebah itu. Hmm. Jadi petani lebah itu di Jambi banyak banget. Terus kita menyediakan pasarnya, menyediakan hilirnya. Karena mereka bingung juga. Kalau produknya banyak, berlimpah, jualnya gimana? Nah, kita menyiapkan itu. Oh, berarti usahanya itu cuma di Jambi atau Nggak, udah ada beberapa di luar Jambi juga itu. perusahaan pusatnya gitu? Pusatnya ada di Jambi. Pusatnya di Jambi. Nah, sekarang sedang merintis di Temanggung. Om, oh di Temanggung ini yang tempat tinggal Nah, abang. ya, Kayak seru ya, karena di Jogja itu kayaknya jarang ada peternakan lebah gitu deh. Iya, iya. Aku jarang dengar tentang peternakan lebah gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa belajar langsung sama Bang Sarwa iya gitu. boleh. Boleh berkunjung ke farm Lebah Oh, Madu kita. Tapi ada wisata gitu nggak bang? Kita belum Oh belum. belum ke arah wisata karena kita keterbatasan yang mengelola itu gitu loh. Sementara aku juga kadang di Temanggung, kadang di Jambi gitu. Mungkin kalau teman-teman semuanya ingin itu mengelola wisata Lebah Madu, kita eh, Oh, silakan juga kerjasama kita ya bang. kolaborasi. iya. Mungkin buat teman-teman itu yang punya kemampuan Boleh buat boleh. menciptakan wisata bisa langsung ke Bang Sarwa gitu. Iya, oke. Oke, aku mau tanya nih bang, kira-kira tantangan yang abang hadapi selama mengembangkan bisnis ini tuh apa aja sih bang? Em, s- Tantangannya itu apa ya? Dulu aku pertama sekali buka CV Gudang Madu Sumatera itu aku selalu manis, Selalu manis. selalu manis. Karena apa? Yang aku jual adalah madu. Oh, Oh, Madu, boleh boleh boleh. madu satu iya. manis. Tetapi penghasilannya pun manis di waktu itu. Hmm. Karena Manis apa? banget ya. Dari 2019, 2020, 2021 itu COVID. Nah, semuanya orang ingin cari produk herbal Iya, bener banget. gitu, termasuk madu. Berarti yang paling banyak dicari itu waktu itu madu ya, Bang? Iya, betul. Kalau boleh tahu, mungkin Abang boleh ngasih tahu jenis-jenis madunya itu apa aja? Em, kita itu mengelola beberapa jenis lebah. Yang pertama adalah jenis Apis mellifera namanya. Apis mellifera itu adalah lebah yang diimpor dari luar Indonesia. Oh, Gitu. Namanya Apis mellifera. Yang kedua ada namanya Apis dorsata. Apis dorsata itu lebah lokal, ya. Lebah lokal yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah lebah trigona. Lebah trigona itu adalah lebah kelulut alias lebah kelanceng gitu. Nah, lebah kelanceng itulah yang hasilnya kita ekspor ke Malaysia. Sudah berjalan sekitar 3 tahunan. wah, berarti banyak banget ya Bang jenis-jenis lebah yang bisa menghasilkan madu bahkan Iya. ada kandung Hmm. juga. Nah, kalau boleh tahu tuh produknya dan kayak madu yang bisa dihasilkan itu yang paling banyak tuh dari jenis apa itu Bang? Kalau yang banyak itu sekarang dari jenis Apis mellifera. Apis milik. Produksinya luar biasa sekali banyak gitu. Mungkin 1 bulan bisa 100 ton, Oh, mungkin Wow. itu ada 100 ton. itu ada contoh produknya nggak Bang? Iya, Bang, Mungkin mungkin Bang bisa Abang. dilihat di Nah, sini. contoh produknya aku bawa ini. Oh, Ini wah, Boleh, boleh, aku boleh. boleh bawa Bang. langsung dari Jambi loh. Oh, Wah, dari Jambi, Bang. Hmm. berarti terbang atau gimana itu Bang? Ini namanya Madu Muria. Kita Hmm. kasih merek namanya Madu Muria dari CV Gudang Madu Sumatera. Wah, Ini bukan minuman beralkohol ya. iya soalnya bentuk Bentuk. Tapi ini madu. Ini salah satu kemasan, contoh kemasannya. berarti ada yang kecil juga tuh, Bang, kemasan. Ya, ada yang kecil juga.
Ini madu hitam. Aku kira bentuknya kayak madu TJ gitu loh, Bang. Yang Sasetan gitu. yang kecil gitu. Oh, Yang kecil ada juga. Oh, ada juga. Sebetulnya banyak produk, banyak variannya gitu. Oh, itu ya. Nah ini kemasannya juga menarik-menarik banget gak sih, Din? sebetulnya kita banyak lagi kemasannya, ada yang saset segala macam toh. Nah ini produk-produk ini sudah banyak beredar, tapi tidak di market retail di Indonesia. Gitu, hanya di kalangan distributor. Jadi kita jualnya masih di apa namanya door to door kali ya. Iya, benar. Nah, Kalau tapi kita juga jual di marketplace juga. marketplace. Sekarang yang paling banter itu ada di TikTok. Itu kayak live gitu atau gimana, Bang? Kan biasanya live jangan tempat check out ya gitu. Nah, iya betul. Dan kita punya tim marketing sendiri untuk di marketplace TikTok. Tapi kita bukan mereknya Madu Muria, bukan. Gitu. Tapi mereknya ada merek lain, namanya Ada Madu Zenora. Produksi kita juga. Kalau boleh tahu ini range harganya itu mulai dari berapa sampai berapa tuh, Bang? Iya. Madu itu hitungannya per kilogram ya, Per kilogram. bukan per liter. Kalau 1 kilo itu 100.000 ke atas lah. Kan Kalau untuk yang botolan seperti ini, apakah juga dijual, Bang, ini? Yang seperti ini kita produksi juga. Kita selalu produksi yang kemasan-kemasan seperti ini toh. Gitu, selalu. kan kalau di pasaran itu ada kadang wah madu palsu gitu. Untuk cara bedain mungkin orang awam gitu kan bingung ya, Bang. Iya, Mungkin antara dari madu abangnya asli sama madu ya, palsu. mungkin dari abangnya gimana sih cara bedain madu yang benar-benar asli sama yang udah dioplos gitu. Oke. Kalau di Indonesia itu tidak ada alat untuk uji madu asli dan madu tidak asli. Madu murni atau tidak murni itu tidak ada alatnya. Hanya ada cara mendekatinya saja. Mendekati apakah itu murni ataukah itu sudah dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Caranya adalah dengan uji lab. Oh, jelek. Gitu. Uji lab dan kita harus bisa baca parameter-parameter SNI. Kalau tidak bisa baca, kita percuma juga uji lab. Jadi tidak ada cara ataupun alat yang bisa mendeteksi apakah itu murni ataukah itu sudah campuran. Begitu. Berarti ini madu asli ya, Bang? Kalau ini kita madu murni. Murni. Madu yang tidak dicampur dengan bahan-bahan lain. Dari farm kita sendiri. Iya. Kalau boleh tahu, kalau madu asli itu khasiatnya apa sih, Bang? Kalau madu asli tentunya apa ya? Mungkin untuk kesehatan gitu ya. Kan apalagi kadang tuh kalau beli minuman kan ada susu telur madu gitu atau teh madu gitu. Kalau madu asli itu enak kita jualnya, terus kita dapat duit aja ketika menjual itu kan. Itu kelebihannya. Yang pertama, kalau secara kesehatan madu asli itu tentu tidak menaikkan lonjakan gula darah pada tubuh, karena ini adalah gula alami yang diambil dari sari-sari bunga di alam. Begitu. Yang ngambil siapa? Lebah. Kan gitu. Berarti cocok banget buat kayak yang umur udah lansia gitu yang kan kadang disuruh Nah, dari gula gitu. iya, mengurangi gula kan Mengurangi ya. gula. Mengurangi yang manis Iya. berlebih. Nah, tapi manisnya itu dari pabrikasi itu kurang bagus. Kalau ini memang manis dari alam. Ya kan? Iya, benar. Ini kan asli ya, murni. Murni 100%. Nah, kan abang ini lulusan agroteknologi tapi sekarang berwirausaha dalam peternakan lebah madu. Nah, mungkin ada nggak sih bang ilmu agroteknologi yang kepake banget dan gimana abang nerapinya di bisnis madu ini gitu? Nah, ini aku agak susah juga jawabnya. Em, sebetulnya lebah ini itu berkaitan dengan ilmu kita di pertanian. Sebetulnya di Indonesia masih belum familiar tentang itu. Kalau di negara-negara maju, contohnya seperti di Australia, itu para peternak lebah itu bersandingan dengan para petani. Kenapa kok bisa bersandingan? Karena di Australia itu petani itu, satu orang petani itu memiliki 150 hektar
Wow. lahan pertanian mereka. Dan di Australia itu kekurangan serangga penyerbu, ya, Iya. serangga polinator. Nah, para petani itu, contohnya ada petani stroberi misalnya, dia menyewa peternak lebah untuk membawa lebah mereka ke lahan pertaniannya. Sehingga lebahnya dengan otomatis dia akan menghinggap di kuntum-kuntum bunga itu. Nah, dengan dia hinggap dari satu bunga ke bunga lain, dia bisa melakukan penyerbukan. Nah, keterkaitannya di sana. Yang kedua, lebah ini juga butuh namanya tepung sari. Hmm. Butuh namanya nektar untuk dirubah menjadi madu. Madu. Nah, em, dengan ilmu yang ada, saya tahu mana bunga yang menghasilkan tepung sari saja dan mana bunga yang menghasilkan nektar. Nah, begitu. Jadi, orang lebah juga tahu morfologi tumbuhan. Nah, untungnya dulu belajar morfologi tumbuhan kan. Iya, Jadi benar aku banget. cukup tahu soal itu. Nah, berarti itu kan bikin simbiosis yang wah petani dapat penyerbukan dan kita juga dapat lebah itu menghasilkan madu gitu ya, Saling Bang. Iya. menguntungkan gitu ya. Benar. Dan kita, walaupun kita itu peternak lebah, kita juga edukasi kok ke para petani. Contoh, em, dulu petani kopi, ya, tahu kopi? Tahu, tahu. Tahu-tahu Bang. Petani kopi itu melarang peternak lebah membawa lebahnya di sekitar perkebunan kopi. Wah, kenapa tuh Bang? Karena mereka menganggap lebah itu serangga-serangga yang tidak ada gunanya. Hmm. Oh, merugikan gitu. Merugikan dan mereka semprot. Nah, padahal em, dengan adanya lebah, mereka polinasinya bisa sempurna Oh. di tanaman kopi. Dan banyak lagi di Jambi misalnya, banyak lagi para petani sawit Hmm. itu mensemprot. Jadi bunganya disemprot supaya tidak dihinggapi lebah. Padahal itu sangat membantu, ya kan? Iya, Nah, benar. kita edukasi juga sama para petani bahwasanya lebah serangga penyerbuk untuk kualitas buah yang lebih bagus. Gitu. Nah, Oke. mereka sekarang ya menerima karena mereka sudah dapat hasilnya gitu. Oh, jadi apakah itu jadi alasan juga buat Abang tuh ngusahain usaha ternak ini di Jambi dan di Temanggung itu sendiri, Bang? Iya, benar. Kan Gitu. soalnya yang kita ketahui juga Temanggung tuh banyak kopi dataran tinggi gitu Iya, ya, Bang. benar Ah, banget. benar. Oh ya, aku tuh pengen tahu nih Bang. Berarti kalau lebah itu membantu polinasi, mereka itu dilepasin ke lahan atau gimana ya? Kan lebah kan bisa terbang kemana aja tuh Bang. Mm-mm. Nah, cara untuk mengatur mereka itu seperti apa? Oke, lebah jenis Apis mellifera ini dia punya radius terbang. Oh. Oke, dia terbang sejauh 2 kilometer dan dia akan kembali ke sarangnya ketika dia mendapat makanan dan dia akan simpan makanan itu di dalam sarang lebah. Nah, kenapa kok lebah dibilang sebagai polinator? Dia itu satu hari itu bisa menghinggapi sekitar 1.000 kuntum bunga Wah, setiap hari. Jadi satu bunga dia hinggap, kemudian hinggap di bunga lain, kemudian hinggap di bunga lain. Nah, kenapa kok dia menjadi makhluk penyerbu? Lebah itu punya bulu-bulu halus di badannya. Jadi ketika dia hinggap di satu bunga, tepung sari itu menempel lah di bulu-bulu halus di badan lebah. Dan tepung sari itu juga lah yang menjadi sumber makanan utama lebah. Tepung sari itu mengandung crude protein yang tinggi untuk lebah. Berarti lebahnya juga sering jalan-jalan gitu ya, Bang? Sering sering jalan-jalan jalan-jalan. Ini, sejauh 2 kilo. ini pasti pulang ya? Pasti pulang. Ingat rumah soalnya. Iya, ingat rumah. Kalau tidak pulang dicari ini gimana? Ini kemana kurang satu gitu. Ada yang absen soalnya. Iya. Bener banget nih. Oke. Oke, aku pengen tanya nih Bang, kan tadi Abang tuh bekerja sama sama 3 teman Abang ya untuk Iya. membangun usaha ini. Nah, gimana sih awal ide, kenapa Abang tuh memutuskan untuk di peternakan lebah gitu? Kenapa nggak peternakan ikan gitu misalnya? Oke.
Pada intinya kami dulu itu menangkap peluang adanya usaha yang cukup menjanjikan di Provinsi Jambi. Usahanya adalah kita berdagang madu, Oh, madu. tapi berdagang madu dengan kuantiti yang besar. Oh, Nah, dulu itu peternak lebah, para petani lebah, petani madu di Jambi itu banyak banget. Dan mereka itu susah jualnya. Nah, latar belakang kita melihat peluang itu. Cepat-cepat kita tangkap, kita sediakan gudangnya dengan kapasitas yang besar, dan kita berusaha em, menyalurkan itu kepada para konsumen di seluruh Indonesia. Nah, jadi itu latar belakangnya dulu. Wah, keren banget ya. berarti ketika ada peluang langsung, wah Yang tangkap aja ini. dari Ini ada itunya. karena Duit. yang paling Ah, besar itu lebah ya, madu ya iya, maksudnya di situ. di waktu itu. Nah, Oke nih. kan selama Bang berwirausaha ini tuh udah 5 tahun ya Bang. Nah, Hmm. mungkin kan ada momen jatuh tuh Bang. Nah, aku penasaran banget nih, pengalaman apa sih yang membekas yang paling Abang lihat dari usaha ini gitu? Yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan apa ya? Kita itu usahanya itu sering juga ke lokasi. Oh, Lokasi lebah itu bukan lokasi perkotaan, pasti lokasi pedesaan Pedesaan. ataupun hutan, ya kan? berarti Iya, masih sejuk, iya. ekosistemnya bagus gitu ya. Ekosistemnya masih bagus, tapi jalannya juga Jalannya juga bagus Asik. banget. jalannya juga bagus banget kan? Ya. Bikin kita itu goyang sana Goyang. goyang sini ya kan. Nah, jadi kita dugem lah di dalam hutan Di itu. dalam perjalanan goyang-goyang dulu. Nah, Goyang mungkin ya. yang membekas itu kalau tentang naik turunnya usaha itu sebetulnya naik turun usaha itu hal yang wajar. Tapi memang kita sempat kaget. Kagetnya gimana? Di 2019 kita penjualannya meningkat tajam dan kita dapat cuan banyak banget di sana. Satu bulan itu omset kita sampai 1,5 M. Wah, tinggi Wow. banget ya sih Din. Di Satu. di waktu itu sampai 1,5 M ya dalam satu bulan. Karena di masa COVID itu, COVID pertama orang semuanya takut sakit kan, Ya, Iya benar. dan dia ingin cari madu. Ngincernya madu. apalagi Ngincernya madu. ada madu murni nih Iya. gitu. Ini dibeli dengan sangat hebat Hmm. sama masyarakat Indonesia karena takut sakit. Iya benar. Kita bisa jual sekitar 60 ton Wow. dalam satu kali masa PPKM. PPKM yang kedua, semuanya orang takut mati, ya kan? Iya. Benar benar. Dan semuanya produk agriculture, terutama yang herbal, itu laku keras. Katanya daun ini bisa menyembuhkan, dibelilah Iya, daun itu, Langsung lebih. ya kan? Benar. Nah, madu itu tentunya jadi produk yang primadona banget di waktu itu. Apalagi kan masyarakat udah tahu, wah madu ini manfaatnya banyak gitu. Ya. Bener banget. Nah, yang jadi kita shock setelah COVID. Setelah COVID dinyatakan berakhir, selesai. Nah, di waktu itu pasaran madu kembali lagi kepada semula. Ketika omset sudah sampai 1,5 M di masa itu pandemi, kemudian langsung anjlok. Mungkin sekitar 100 atau 200 juta dalam satu bulan. Nah, kita itu coba bertahan dan alhamdulillah sekarang omset juga sudah melebihi 1 M per bulan. Berarti naik lagi ya bang. Naik Jadi pengen lagi. usaha nggak sih Din? Iya nih aku jadi pengen usaha madu juga nih bang. Iya, Nanti kita belajar ke Bang Sarwannya gitu. Boleh ya bang. boleh banget. Nanti kita main-main sambil siapa tahu kan Iya. boleh cicip-cicip madu gitu. Boleh banget. Oke nih, berarti kan abang mengelola semuanya itu juga sendiri dan juga ada bantuan dari yang lain ya bang. Iya, benar. Kita teamwork. Teamwork ya. Kalau boleh tahu gimana sih mungkin abang bisa nih kasih tips-tipsnya cara mengelola modal. Mungkin ada teman-teman di rumah yang bingung atau ada yang mau membuka usaha tapi bingung untuk mengelola modal apalagi di awal membangun usaha. Mungkin abang bisa nih ngasih tips-tipsnya. Satu tips bagi teman-teman adik-adik dari Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta khususnya, itu di masa sekarang ini kalau kita berorientasi pada bekerja di sebuah perusahaan, kita ingin hidup dan mati kita di
bekerja di sebuah perusahaan sepertinya kok kurang pas. Karena em, zaman sekarang semakin maju. Oke, banyak banget peluang usaha. Banyak sekali peluang usaha. Bahkan yang tidak punya modal, ya kan, tidak punya kesempatan untuk berusaha membangun sebuah produk, dia bisa dapat cuan, ya kan. Teman-temanku, dia tidak punya produk, tapi bisa jualan. Sekarang marketplace itu begitu toh sistem permainannya. Apalagi kita kan nggak punya produk jadi reseller aja ya bang gitu. Iya, bisa. Atau sekarang lebih kerennya jadi afiliator. Iya Iya. bener. Heeh. Affiliate penghasilannya bener-bener kayak yang banyak banget gitu loh Heeh, Bang sekarang tuh. istimewa. Temanku 1 bulan sudah 150 juta Wih. penghasilannya. Jadi afiliator gitu. Tapi hebat. Nah itu buat sobat temani yang mungkin bingung sama usaha bisa dengar dari Bang Sarwa itu bahwa peluangnya itu masih terbuka Iya, lebar peluangnya gitu tuh banyak buat banget ternyata walaupun kita takut mencoba mungkin ya di awal, tapi ke depannya itu kayaknya bakal mendatangkan sesuatu yang lebih besar gitu. Ya, bener banget. Dan kita perlu sadari seluruh em, teman-teman yang apa namanya ya, analisis-analisis ekonomi, analisis ekonomi yang gede-gede itu ya. Aku sering banget dengar mereka bilang begini, besok 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu semua orang akan turun kecuali ada beberapa produk yang bertahan. Salah satunya adalah produk agriculture. Agrika. Itu sudah pasti, pasti, dan itu pasti. Produk agriculture, semua produk akan naik. Jadi jangan pernah malu kita jadi orang pertanian kan. Bener-bener. apalagi kan kalau sekarang kebanyakan petani itu udah tua-tua jadi kalau yang muda tuh kayak dianggap Iya wah deh, apa kayak ini kok jadi petani padahal kan kamu kuliah gitu. mereka juga minder nggak sih kebanyakan? Iya. Nah, iya, satu itu, tapi itu terlalu konvensional menurutku. Em, yang paling pas itu kita harus meyakini dan harus percaya pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Mereka Benar. semuanya butuh makan. Dan kita harus punya teknologi untuk menciptakan pertanian yang modern dan kita bisa menyediakan bahan pangan bagi mereka. Wah, bener banget ya. Nah, abang itu kan bekerja sebagai kelompok yang awalnya itu 3 orang ya bang. Berarti relasi itu penting banget di sebuah bisnis. Gimana sih abang itu menambah relasi dan gimana buat abang itu membangun relasi itu menjadi lebih lebar dan lebih luas gitu bang? Oke, em, dulu aku waktu mahasiswa aku tuh idealis banget, ya kan? Berarti suka menyendiri gitu ya, Bang? Idealis itu dalam artian kalau enggak begini enggak. Oh, Oh, Nah, oke. dulu aku idealisnya begini, aku enggak mau punya relasi di pemerintahan, hmm, ya kan? Itu apalah itu. Tapi ketika aku berusaha, aku banyak banget dibantu sama dinas-dinas di daerah. Ada dinas perdagangan, ada dinas pertanian. Aku menurunkan ego. Tapi kita datang kepada dinas itu menunjukkan prestasi gitu. Kita kita menunjukkan prestasi, kita perbaiki kualitas. Karena apa? Usaha-usaha di daerah itu termasuk memajukan daerah itu sendiri. Gitu. Jadi relasinya dari pemerintahan, kemudian relasinya ke petani, relasinya ke pabrik-pabrik besar, kapital-kapital gitu. Jadi semuanya harus kita temenin. Nggak boleh kita idealis, kita nggak mau temenan sama ini. Kita nggak mau temenan sama ini. Itu merugikan kita. oh Bener banget. berarti kita harus evaluasi dan kadang itu perlu menurunkan ego biar kita itu bisa berkembang lebih ya bang gitu. Iya, benar banget itu. Siapa tahu kita juga bisa saling menguntungkan ya satu Ya. sama lain. Benar. Siapa tahu kan orang yang kira kita anggap wah ini dari ini ternyata membawa dampak yang lebih baik ke kita gitu ya. Iya, Bener banget. betul banget. Kalau boleh tahu, Madu ini juga ada kerjasama gitu nggak sih, Bang, sama perusahaan lain gitu? Selalu ada. Kita tidak cuman sama distributor, tapi kita ada perusahaan-perusahaan pengemas herbal. Oh, yang ngemas gitu jadinya. Untuk dijadikan contohnya madu asam lambung. Kalau kan kita hanya menyediakan bahan baku madu murninya saja. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu
mengemas dalam produk-produk herbal lainnya. Oh, berarti mereka yang ngemas lebih lanjut ya? Iya, benar. Nah, Membuat produk turunannya toh. Iya, nah, benar-benar. abang ini kan tadinya berkelompok bertiga ya bangun usaha madu itu awalnya di Jambi. Nah, Mm-mm. itu tuh temannya dari abang kenal dari kuliah atau setelah abang bekerja di Jambi itu sendiri, Bang? Setelah bekerja di Jambi, kenalnya di sana. Kita bertiga itu sesama pecinta alam sebetulnya, Hmm, dan kita tertarik pada lebah. berarti Sama-sama tertarik iya, pada lebah. Heeh. jalan-jalan ke alam tiba-tiba lihat lebah gitu ya. Sebetulnya kita itu lebah-lebah yang mencari kuntum bunga seperti itu. Oh, untuk menemukan nektar-nektar yang bermanfaat bagi kita. Iya. Oke nih, mungkin kita akan lanjut ke ice breaking ya. Ya. Jadi setelah ini ada sesi game, jadi buat seru-seruan aja ya Bang, biar Ya, kita oke. lebih rileks lagi. Wah, kira-kira ice breaking kita kali ini apa ya, Din? Oke, jadi ice breaking kita kali ini adalah nanti aku sama Noval bakal nyebutin pertanyaan, dan Oke. di pertanyaan itu ada dua pilihan. Jadi nanti Abang diminta untuk pilih salah satu aja. Oke. Kita Tapi contohin dulu nggak sih? ya Bang, karena kita bakal ngitungin. Oh Sebelum gitu. sebelum itu kita contohin dulu nggak sih, Din? Oke, boleh-boleh. Kita contohin dulu ya Iya. Bang. Ya, oke. Oke. Misal apa yang ngasih pertanyaannya nih? Ya, oke. Pilih apel atau jeruk? Satu, Jeruk. dua, tiga. Oh, Belum. oh, sorry, sorry. Oke, ulangi ya. Oke. Apel atau jeruk? Satu, dua, tiga. Jeruk. Oke, seperti itu ya Bang Ya, oke. caranya. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan pertama ya Bang. Oke. Lebih memilih dunia kerja atau dunia perkuliahan? Satu, Dunia dua, aja. tiga. Ulang Benar. Bang. Oh gitu. Tiga benar. Abang jawab dulu. Oh, oke. Ulang ya Bang. Lebih memilih dunia kerja atau dunia perkuliahan? Satu, dua, tiga. Dua-duanya aku pilih deh. Karena kalau nggak kuliah kita juga nggak punya pengalaman ke sana Iya, gimana? Wah, bener juga ya. Tapi kalau lebih prefer yang bukan lebih prefer ya, tapi kayak kalau saat ini Abang lebih milih dunia kerja atau dunia perkuliahan nih. Kalau suruh milih satu aja. Saat ini, Iya, sekarang, iya. Kalau sekarang kerja ya kayaknya. sekarang kerja. Tapi kalau dulu aku kuliah karena ilmu penting banget. Oh, bener Aku banget bisa ya. manajemen keuangan gara-gara aku kuliah kan. Iya sih. Berarti hal itu saling berhubungan ya, Bang, buat Iya. kita Ah, ah. jadi tumbuh lebih. Berarti kita tuh nggak bisa milih salah satu ya antara kerja dulu atau kuliah dulu. Tapi keduanya itu memang penting ya teman-teman. Penting banget itu. Nah, mungkin pertanyaan kedua nih, Bang. Lebih milih kerja fleksibel tapi deadline ketat atau jam kerja tetap tapi kerjanya agak santai? Satu, dua, tiga. Fleksibel. Wah, kenapa tuh, Bang, kira-kira? Aku nggak bisa bekerja harus masuk jam sekian, harus selesai jam sekian. Aku biasanya bekerja sampai malam juga. Gitu. Mungkin karena abang kan usahanya sendiri ya, jadi kayak lebih waktunya tuh lebih fleksibel gitu. Dan juga kayak suka kebebasan dan jamnya biar bisa milih sendiri gitu ya, Bang. Iya, bener banget itu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Lebih memilih untuk mengasah skill lama atau skill baru tapi yang jauh berbeda dari bidang yang abang tekuni? Satu, Dua, dua, tiga. tiga. Skill baru. Kalau sekarang, Kalau sekarang, kenapa tuh bang? Skill baru ini yang aku belum pernah tahu kan. Jadi aku harus tahu itu. Kalau skill lama, aku contohnya kalau dulu aku di ilmu tanah, aku baca sebentar aja, aku sekarang masih ingat. Wah, berarti ingatannya tajam banget. Masih Ingatannya rada nempel gitu ya. bisa tutor ke kita nggak bang nih? Boleh aja. Caranya gimana tuh biar ilmu yang kita baca tuh masih nempel gitu. Enggak sih, lebih ke dulu itu banyak di lapangan kami kuliahnya. Jadi di lapangan itu kita nempel banget kan. Gimana diajarin tekstur tanah, segala macam. Kesan yang membuat nempel. Oh benar, Iya kan? kesan dibalik itu ya. Kesan seru, nah gitu yang buat nempel. Nah ini Bang, sebelum penutup tuh kita ada pertanyaan dari sobat temannya yang udah ngirim beberapa pertanyaan ke kita. Nah, Oke. Jadi aku bakal sebutin pertanyaannya ya Bang. Oke. Ada 3 pertanyaan nih dari teman-teman yang penasaran sama Abang Bang Sarwo nih. Oke. Oke, pertama dari Ed. Wah, namanya susah ya. aduh gimana nih? Oke, aku pertama dari Envia
Fiarme, double A jangan lupa. Kira-kira pertanyaan adalah, kira-kira tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh wirausaha ya, Bang? Tantangan apa nih, Bang, yang paling sering dihadapi oleh seorang wirausaha nih? Tantangannya yang jelas adalah tantangan kompetitor yang apa ya, yang menyebarkan fitnah Oh, Oh, gitu, saingan gitu ya, Bang? saingan begitu. Tapi dia ndak bisa nunjukkan apa namanya prestasi dia gitu. Contohnya prestasi itu apa? Salah satunya kita adanya sertifikasi pada produk. Nah, itu satu tantangan. Yang kedua, tantangannya itu ada pada diri kita sendiri sih sebetulnya. Bagaimana kita, pertanyaannya bisa atau tidak kita memanajemen sebuah usaha. Kalau tidak bisa, usahanya bagus tapi tidak bisa manajemen, selesai sudah. Nah, manajemen itu ada manajemen keuangannya, itu penting sekali. Ujung tombak pada sebuah usaha. Makanya harus belajar akuntansi keuangan. Itu Benar. penting. Yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan marketingnya. Kalau produksi mah gampang aja sebetulnya kan. yang penting akhirnya kita tahu cara bagaimana memanage uang dan pemasarannya itu ya, Iya, Bang. Iya, benar. benar Itu banget. ujung tombak banget soalnya. Apalagi kan kalau kita punya produk tapi nggak bisa masarinnya kan kayak Wah, itu produknya nggak cuma di berkembang. gudang doang gitu Iya, gitu. benar banget. Sekarang buat produk gampang sekali, Tinggal gampang. gimana caranya kita tuh pinter-pinter masarin gitu ya, Bang, Iya, biar semakin besar gitu. sudah terjual banyak tapi kita nggak bisa memanage Waduh. uang, selesai juga. Iya, benar banget. Makanya akuntansi itu penting banget. Nah ini Bang, ada pertanyaan kedua dari Artan Prat. Menurut Abang bagaimana peran teknologi dalam mendukung usaha peternakan lebah madu? Menurutku di semua usaha itu harus punya pemutakhiran teknologi. Ya, teknologinya harus terbaru. Terus contohnya di usaha budidaya lebah di Indonesia itu masih banyak yang konvensional. Nah, pelan-pelan kita pakai teknologi, pakai alat panen, segala macam. Kemudian kita filling pun sudah pakai alat filling, begitu. Dan sekarang itu apa ya, zamannya itu sudah pakai alat, pakai teknologi Iya, semuanya. benar. Orang tanam padi dulu manual, sekarang sudah Sekarang udah pakai pakai Benar, alat sudah sih. pakai alat, semuanya digantikan oleh alat nih. Benar. Tapi sebetulnya dengan adanya alat itu efisiensi, em, bukannya tenaga manusia tidak terpakai, tapi tenaga manusia itu bisa dialihkan di hal yang lainnya. Berarti kita harus juga belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan alat itu ya Bang. Benar banget itu. Benar, biar alat itu tidak menggantikan tenaga manusia juga ya, Bang. Iya, benar. Tapi kalau boleh tahu, kalau di peternakan madu ini, alat-alatnya yang digunakan itu apa aja, Bang? Kita pakai alat ekstraksi madu. Jadi madu itu diputer sehingga kan frame lebah itu begini ya, frame ya. Frame Right. frame itu frame lebah itu sarangnya Oh, itu sarangnya. berbentuk kotak, itu sekitar 30 cm. Jadi frame itu dimasukkan ke dalam alat ekstraktor. Jadi kita panen madu itu udah tidak diperes pakai tangan, Iya, tapi pakai adanya alat alat yang ekstraktor. untuk memeras madunya gitu ya. Iya, Dan mungkin kalau pakai alat tuh sarang-sarangnya itu nggak ke bawah juga ya Bang. tidak rusak. Iya. Sarangnya nanti Oh, sarangnya nggak dikembalikan rusak. lagi. Oh, Sarangnya masih utuh, hanya madunya saja dengan gaya sentrifugal. Jadi madunya itu apa ya, nyiprat ataupun muncrat ke dinding-dinding Sisi-sisinya. alat ekstraktor itu sehingga dia akan mengalir dengan sendirinya. Gitu kan? oh keren, iya, keren juga ya ternyata. Alat-alatnya tuh juga pasti ada banyak yang lainnya ya, Bang. Banyak banget yang lainnya sebetulnya. Kalau di farm banyak alat-alatnya, dan di gudang kita alat pengemas kita udah lumayan oke juga. Oke nih, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari NSXDTZ underscore. Oke. Apa motivasi utama Abang untuk terjun ke dunia wirausaha? Itu tadi em, dulu waktu aku kuliah itu senengnya juga wirausaha. Dulu semester 6, semester 7 aku jualan duren aku. Oh, berarti udah mulai dari dulu ya, Bang? Jiwa wirausahanya udah dari mahasiswa ya gitu. Dari mahasiswa itu musim duren di Kaligesing,
sekalian ngambil sampel tanah, itu aku kulaan duren di Kali Gesing, lewatnya Kulon Progo, gitu, lewat Gua Kiskendo kalau tidak salah. Nah itu beli kulaan duren di sana, aku jual di Jogja. Semalam habis. Dalam seminggu aku bisa pegang uang 2 juta 3 juta. Wah, keren banget Jiwa nih. wirausahanya udah Iya tumbuh nih, dari Heeh. mahasiswa. punya bisnis sendiri lagi. Jadi Iya. ketika terjun di wirausaha udah nggak kaget dan soalnya udah ditempuh dari Bener, kuliahan tadi Iya. gitu. Kalau aku ndak begitu, aku mungkin hidupnya biasa-biasa aja. tidak Ma- seperti sekarang. Maksudnya orang tuaku sendiri di kampung itu bukan golongan orang tua, bukan golongan keluarga yang menengah ke atas. Kalau aku ndak fight, aku mungkin nggak bisa juga. Siapa yang menarik tanganku? Kalau aku nggak meraih di atas dan aku ngangkat diriku sendiri kan? Benar-benar. Berarti survive berjuang banget gitu. Iya, benar. Kalau boleh tahu itu kalau jualan duriannya dari mana ya, Bang? Dari Kali Gesing. Oh iya, berarti nggak yang nanam sendiri, itu ngambil punya orang terus dikulain gitu. Iya, ngambil dari petani. Nah, kan abang sekalian ambil sampel tuh. Abang itu ambil sampelnya bareng temen dan jualannya bareng teman atau sendiri tuh bang? Jualannya sendiri. Tapi kalau ngambil sampel, teman-teman sering membantu. Berarti ada teman yang support juga ya bang? Teman-teman selalu support ya, Bang. Karena kita satu angkatan itu 35 orang loh. Iya, cuma Iya toh? ya, Dulu aja aku tuh nggak punya uang. Mau apa namanya study tour ya. iya ada study tour. Study tour ke Malang, aku nggak punya uang. Teman-teman seangkatan itu patungan. Ada yang patungan 100.000, cuman untuk ngajak aku coba. Wah, berarti jiwa solidaritasnya Kekeluargaannya udah dari lama banget jadi UPN. Jiwa korsa. Iya, benar jiwa kekeluargaan. Itu all for one for all. bener Iya kan? Iya. bener banget. Nah, mungkin ini sebagai penutup ya bang. Mungkin abang bisa kasih pesan atau motivasi buat para sobat temani yang mungkin masih ragu buat buka usaha sendiri bang gitu. Oke. Motivasinya apa ya? Motivasinya teman-teman dan adik-adik semuanya itu harus semangat saja karena di era sekarang itu dengan era digital itu semuanya sekarang dipermudah sekali. Orang tidak bisa membuat sebuah produk tapi dia dapat cuan dari itu. Banyak banget platform-platform yang menyediakan itu. Dan kalau mau berwirausaha apapun itu, ilmunya harus dikuasai dulu. Ya, aku sebelum buka usaha lebah, aku pelajari dulu siklus hidup lebah. Wah, berarti Full. sempat mempelajari itu. Iya, dan itu harus. Dan aku pelajari dulu marketnya. Nah, teman-teman kalau mau berwirausaha apapun itu, pelajari dulu bagaimana cara produksinya, pelajari dulu manajemen, bagaimana mengelola sebuah perusahaan, dan pelajari bagaimana pasarnya. Kalau sudah itu terbangun semuanya, mau dibuat sendiri, dibangun sendiri, ataupun dengan teamwork, itu gampang sekali sebetulnya. Oh, berarti kita harus membuat perencanaan sebelum melakukan Benar. pelaksanaan gitu Iya, ya. betul. Apa? Plan, do, check, action, Let's check terus apa lagi? Evaluasi. evaluasi, bener banget. Biar kita tuh, kita juga harus tahu tujuan kita ke depannya tuh apa ya. Biar kita tuh Iya. bisa menentukan kita tuh mau jalan di jalan yang mana gitu. Dan seberapa jauh sih hal yang mau kita capai gitu ya. Iya, bener bener. banget. Mungkin tadi kan Abang udah cerita banyak nih tentang produksi madu, tentang Abang juga udah punya usaha di bidang madu dan juga ada usaha di bidang sebelumnya ada usaha di bidang-bidang lainnya ya. Kayak dulu Iya. Abang pernah mencoba jualan pecel lele, kemudian nyambi jualan durian. Iya, bener. Jiwa wirausaha dari kuliah. Banget nih. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba usaha, kalian tuh jangan takut ya untuk memulainya karena semua itu sebenarnya perlu keberanian di awal gitu. Tinggal kalian itu mempelajari dulu tuh, kalian tuh khusus apa namanya ahli maunya di bidang apa gitu. Iya. Namun kalau kita ingin terus tumbuh, kita harus juga melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi terhadap wirausaha kita tadi teman-teman. Iya, jangan lupa tujuan kalian itu mau kemana sih gitu. Iya.
Oke, mungkin sesi podcast kita di episode 2 kali ini berakhir di sini ya, Bang. Ya, oke. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih ke Bang Sarwo Sama-sama. karena sudah mau menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk datang di podcast Temani Kita kali Sama-sama. ini. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Demikian sesi sharing kita kali ini. Aku Noval, Dan aku Nadine. selaku moderator pada podcast kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Temani guys, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Bye-bye.